Tadi Mas Adi, era global tadi memang di satu sisi yang peluang, opportunity lah. Tapi di sisi yang jadi ancaman gitu. Tapi tidak semuanya berubah. Memang salah satu contoh ya negara yang memang eksis gitu bertahan. Meskipun negara itu negara modern gitu, adalah Jepang kan gitu ya. Jadi Jepang itu masih pakai baju apa namanya orang Jepang itu? Piyama. Bukan piyama. Kimono. Iya, kimono. Betul. Kemudian kalau dia pagi masih bisa minum teh bersama. Meskipun negaranya super modern, tapi lokal wisdom namanya, kearifan lokal masih dipertahankan sampai sekarang. Banyak juga daerah-daerah kita di Kaltim yang masih bertahan meskipun era global tadi yang sangat ganas seperti ini, apalagi media sosial seperti ini ya. Oke, sambil menunggu Pak Jaan, ada lagi yang lain yang komunitas. Oh sudah nggak ada yang lain lagi? Ada? Nah, tunggu dulu Pak Jaan ya, kita tampung dulu 2-3. Termasuk tadi menanggapi saran brilian dari beliau ini. Harus dicatat. Luar biasa. Bapak nanti dicatat langsung berhasil gitu. Ada lagi ini tambah menarik sambil kita menunggu makan siang ya. Kita sampai jam berapa kita? Sampai jam 2:19 masih ada waktu ya? Masih ada waktu sekitar 19 menit. Nah jadi rame jadinya kan, jadi semangat nih. Semangat ringkas padat ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal dari Kota Lunas Samarinda. Saya ingin menanyakan untuk Bapak TNI. Yang pertama adalah masyarakat diminta berperan penting dalam ideologi Pancasila dan bela negara. Akan tetapi mengapa tahap untuk mengikuti proses menjadi seorang abdi negara TNI angkatan TNI itu sangat sulit. Jadi kita melihat di Indonesia ketika mengikuti seleksi tahap demi tahap itu sangat sulit sekali, padahal diminta oleh negara kita harus berperan penting dalam membantu atau menjadikan negara ini lebih kuat. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak. Pak, ini kita tampung dulu ya. Iya. Kita tampung dulu. Kita tampung dulu Pak. Bagus semangatnya gitu. Bagus. Kayak gitu ya. Tampung dan ya kita sisa 3 penanya Pak. Tadi yang mana tadi? Ini yang sini dulu ya. Tadi gampang aja Pak. Untuk menjadi TNI tadi itu Pak. Ya TNI syaratnya apa gitu? Bukan Pak, singkat Pak jelas Pak. Jadi Pak, diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya kebetulan dari EPK Kecamatan Samarinda dulu Pak. Kebetulan saya adalah ketuanya Pak ya. Tadinya lama Pak. Ini biar saya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, saya ini sebenarnya tidak mewakili milenial, karena ini mantan milenial kami Pak. Jadi saya menyampaikan bahwa ini ada informasi saja dan ada juga yang perlu saya sampaikan sebagai pertanyaan. Pertama, informasi tadi seperti disampaikan oleh para moderator bahwa pertemuan kita ini mestinya ada bekas dan ada yang bisa kita bawa untuk masyarakat yang kita bawahi di setiap wilayah yang kita pimpin. Jadi pertama-tama saya sampaikan informasi ini bahwa EPK Kecamatan Samarinda dulu artinya sudah berkiprah. Pertama, kemarin adanya pemilu. Jadi kami sudah turun ke masyarakat dan membantu pemerintah daerah dalam rangka menjaga kestabilan politik dan keamanan serta kenyamanan dari masyarakat. Jadi perlu kami sampaikan bahwa EPK Samarinda dulu itu khususnya kami sampaikan aman Pak, tidak ada kendala.
Dan kami dari komunitas FPK ini, khususnya kami dari Kelurahan Serdadi, Pak ya, di sana itu kami dapat sosialisasi kepada masyarakat, yaitu ada komunitas-komunitas kita seperti Arisan, atau pertemuan-pertemuan LPM, atau FKPM, atau pertemuan-pertemuan di kelurahan, Pak. Itu kami menyampaikan kepada masyarakat walaupun secara tidak global, tapi kami sampaikan pada komunitas-komunitas kecil, sehingga di tempat kami itu keadaannya tidak kondusif, Pak, gitu. Jadi ini informasi yang saya sampaikan. Artinya FPK ini ada kegiatannya, Pak, walaupun kecil-kecil. Hanya saja kami sampaikan kepada Bapak-bapak bahwa FPK kecamatan ini, Pak, nggak ada kantornya, Pak, kecamatan. Jadi kita susah untuk pertemuan atau ada pembinaan kepada anggota-anggota di masyarakatnya, Pak. Jadi mohon ini ada perhatian, barangkali kami bisa dapat bergerak dengan semaksimal mungkin. Itu informasi yang kami sampaikan, Pak, ya, atas kegiatan FPK kecamatan. Kemudian yang kami sampaikan pertanyaan ini, Pak, ini mungkin pertanyaan kan mundur belakang, Pak. Dulu waktu kita zaman kami sekolah, itu kan ada pelajaran kewarganegaraan, Pak, ya, ada namanya sipik. Itu dulu diajarkan di sekolah, tapi sekarang ini kan tidak lagi, Pak. Ini barangkali apakah ada perubahan zaman atau ada perubahan kebijakan. Jadi kalau kita mau menguat berkaitan daripada ideologi Pancasila ini, anak-anak kita sekarang ini kan tidak ada pelajaran di sekolah. Dulu waktu zaman saya, Pak, kalau apel hari Senin itu ada penyampaian Sumpah Pemuda, ada penyampaian Pancasila. Nah, jadi itu dilatih. Tapi sekarang tidak ada apel lagi gitu. Nah, ini mau dijelaskan, Pak, atau mungkin ada jalan keluar kembali kepada hal-hal seperti dulu supaya pemahaman kepada Pancasila ini terus berkembang, tidak begini ada acara begini baru disampaikan bahwa kita harus menguatkan Pancasila. Jadi itu barangkali, Pak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin salah hilapnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 ya, Bapak. Tadi namanya siapa, Pak? Bapak, nama? Pak Ahmad Rafi, Pak. Pak Ahmad Rafi. Yang pertama adalah sudah berbuat FPK Kecamatan Samarinda. Ulu juga banyak berbuat untuk masyarakat. Yang kedua, Pak Sis, nanti mungkin apakah dibuat proposal minta ruangan FPK di kecamatan, gitu ya, minta. Atau langsung dari Hibah juga nggak ngomong. Yang ketiga tadi, Pak, kerjaan pendidikan kewarganegaraan, kalau dulu atau Pancasila sebagainya, ini sudah mulai menipis. Terakhir, itu makan siang juga sudah siap. Jadi agak ngebut aja. Silakan, singkat padat jelas. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Chris dari komunitas Trader Samarinda. Trader Samarinda. Oh, trader. Apa sih kamu tercustom? Mohon izin untuk bertanya ke Pak Sis, Pak Edi, Pak Jahan. Jadi sebelumnya saya awalkan dulu untuk komunitas roda 2 itu cukup banyak, Pak, di Samarinda dengan massa yang cukup luar biasa banyak. Terus kemudian dengan adanya komunitas ini pasti tergabunglah teman-teman atau anggota dari generasi yang boomer sampai milenial sampai Z, dan itu mereka mempunyai cara berpikir yang berbeda sudah pasti. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah mungkin bisa lebih dijelaskan oleh Pak Hadi, ya, bagaimana, Pak, cara Bapak sendiri dan untuk masukkan ke kita untuk menanamkan ideologi yang sesuai pemahaman dari negara kita yang mau kita inginkan di Samarinda seperti apa, karena kita tahu generasi di atas saya dan di bawah saya sebelum generasi sandwich itu pasti mempunyai pemahaman yang berbeda. Ada yang kita bisa menanamkannya dengan cara yang keras, ada yang kita hanya dengan cara yang lembut seperti itu. Nah, ini kan pasti bertolak belakang untuk memahamkan ke teman-teman kita di komunitas tentunya. Jadi apakah ada trik atau ada suatu cara biar kita semua ini paham bahwa ideologi itu bukan hanya milik generasi yang lama, tapi generasi yang baru ini adalah harus paham ideologi karena mulai masuk area digitalisasi yang lebih modern lagi. Ya. Kemudian untuk Kas Bangpol,
yang mau saya tanyakan adalah apa rencana ke depan Pak untuk dari Kesbangpol Polo sendiri, teman-teman komunitas khususnya komunitas motor yang ada, karena dengan masa yang begitu banyak itu juga dapat menguntungkan bagi Samarinda khususnya. Sambil contoh misalnya kita mengadakan jambore nasional, mengundang teman-teman dari seluruh kota ke Samarinda, itu pasti juga akan bermanfaat lebih ke area Samarinda, baik dari pariwisatanya, baik dari penginapan, baik dari kulinernya pasti akan berpengaruh juga. Nah jadi kira-kira ke depan dari Kesbangpol sendiri apakah ada kegiatan atau rencana khusus untuk teman-teman khususnya komunitas yang ada di Samarinda? Seperti itu Bang. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Luar biasa. Tadi Bapak yang pakai kumis di mana? Siapa? Yang Pak Raden tadi, yang kumis. Sudah. Bagus Pak, tadi pertanyaannya pemahaman.